Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur boleh berjumpa di pagi hari ini. Dalam hari pertama di bulan April, hari Kamis tahun 2021, kita siapkan firman Tuhan. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Tema kita hari ini, melayani atau dilayani. Sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau berkenan atas kehidupan kami, mengantar kami boleh menikmati hari baru ini. Kami tentunya dengan sukacita menjalani dan menyambut hari baru ini. Dan kami mau dasari perjalanan hidup kami dengan kebenaran Allah. Karena itu buka pikiran-pikiran kami ya Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus, kami makin memahami kehendak-Mu. Kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Melayani atau dilayani, makamaya ba'tu dikamayai. Saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang lebih senang dilayani daripada melayani orang lain. Berbeda dengan iklan dari perusahaan jasa yang memiliki moto pelayanan, kami ada untuk melayani Anda. Sehingga pelanggan akan mendapat pelayanan yang sangat sempurna. Lalu seperti apa bentuk pelayanan di kalangan orang Kristen masa sekarang? Apakah kita lebih senang melayani atau dilayani? Ternyata tidak hanya dalam dunia bisnis moto pelayanan, kami ada untuk melayani Anda itu berlaku. Namun jauh sebelum itu, kepemimpinan yang melayani sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebab kedatangan Yesus sendiri bukan untuk dilayani tetapi melayani.
Hal inilah yang ditekankan kembali oleh Yesus ketika para murid memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Perdebatan ini muncul sebab para murid mengira bahwa Yesus akan menjadi raja seperti raja pada umumnya. Dan karena itulah Yesus menjelaskan bahwa kepemimpinan rohani bersifat kehambaan. Artinya bukan tentang kekuasaan menaklukkan orang lain, tetapi mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Sebuah janji tentang kesetiaan mengikut Kristus disampaikan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang setia akan bersama-sama Kristus kelak nanti. Saat perjamuan malam pun Yesus mengingatkan para murid untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani di tengah krisis yang akan mereka alami. Namun sayangnya mereka pahami dengan senjata jasmani, sebab mereka terjebak dalam model kepemimpinan duniawi dengan jabatan struktural. Saudara yang Tuhan kasihi, prinsip pelayanan yang Yesus teladankan harus menjadi ciri pelayanan kita, bahwa kita harus melayani orang lain tanpa pamrih. Sebab bukankah Yesus yang lebih dahulu melayani kita? Mari kita hidup saling melayani, bukan menanti untuk dilayani. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk terus melayani dan melayani sesama kami. Karena itu adalah bagian menjadi syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena Allah yang lebih dahulu melayani kami. Hari ini kami mau melanjutkan hidup kami dengan berbagai tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Tuhan perkenankan kami boleh melaluinya dengan baik. Tuhan jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, dan biarlah Tuhan Allah hidup kami memuliakan Tuhan hari ini. Peliharakan keluarga kami, peliharakan anak-anak kami yang terus berjuang dalam pendidikan, dalam bangku kuliah sekolah, dan diberikan kemampuan dan kecerdasan. Berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, peliharakan dalam cinta kasih-Mu. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi bergumul kuatkan dan tegakkan mereka Tuhan, selalu berpengharapan pada Allah. Yang dalam kondisi tua, Tuhan selalu berkati tetap sehat, dan juga kami berdoa, saudara-saudara kami bersyukur bersama dengan mereka, menikmati sukacita karena berkat-berkat Allah, sukacita karena ulang tahun, sukacita karena kesembuhan. Sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Berkati pemerintah kami hari ini terus berkarya, menjalankan program-program dengan baik, melaksanakan vaksin di setiap wilayah negara Indonesia, dan terus berjalan dengan baik. Berkati semua TNI Polri, BNPB, semua para medis garda terdepan, yang terus berjuang untuk menekan penyebaran COVID-19. Kami semua tetap menjaga dan melindungi diri kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati kita semua.